Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Dipa dengan NIM 12170100034. Di sini saya akan melakukan UAS struktur data tentang hash table dengan kebetulan saya kebagian dengan ujungnya NIM saya itu adalah genap. Baik, kita ke hash table sekarang. Kita next. Ini saya sendiri di mana saya tuh kelas di Matematika 2021A dengan NIM 12170100034. Nah, hal yang akan dibahas gitu pada kesempatan kali ini, pada UAS kali ini itu yang pertama adalah hashing, yang kedua adalah hash table, yang ketiga adalah hash function, yang keempat adalah condition. Baik. Nah, kita akan ke hashing terlebih dahulu ya. Apa sih hashing itu? Hashing adalah transformasi atau bagaimana rentang nilai kunci yang berupa string diubah menjadi rentang nilai indeks yang berupa array. Nah, mungkin masih bingung ya. Misalkan kita ibaratkan aja kita memiliki string suatu kata atau karakter huruf lah. Nah, itu tuh akan diubah yang akan mempresentasikan dengan melalui suatu kunci yang akan memaknai dari stringnya tersebut. Nah, si kuncinya ini tuh dinamai dengan hash key yang berupa array. Nah, seperti itu. Nah, mungkin agak samar-samar kita akan coba lanjut lagi gitu ya. Ntar juga terlihat jelas itu apa pengertian dari hashing itu sendiri. Nah, hashing itu digunakan sebagai metode untuk menyimpan data dalam sebuah array atau larik agar penyimpanan data, pencarian data, penambahan data, lalu ada penghapusan data pun dapat dilakukan dengan secara cepat. Nah, misalkan kita memiliki nama Gilang Muhammad Dipa nih. Nah, kita itu bisa mempersingkat atau mencari data tersebut dengan misalkan pemisalan dari Gilang gitu. Jadi kan itu mudah diingat dan cepat gitu. Nah, Gilang ini mewakili dari Gilang Muhammad Dipa itu sendiri. Nah, namun si Gilang ini kan menjadi hash key ya. Nah, hash key ini di dalam hashing ini berupa array gitu, berupa angka gitu ya. Nah, kita lihat bahwasanya nomor indeks gitu itu sebagai kunci, sebagai key ya. Jadi satu kemungkinannya itu kita memiliki array sederhana nih. Nah, misalnya kita ada kasus yang mana setiap catatan karyawan gitu memiliki satu sel dari array. Jadi misalnya ada karyawan di suatu gerbong-gerbong itu kayak gerbong dari array gitulah, indeks itu 1, 2, 3, 4, 5, nah terus sampai banyak. Nah, nomor dari indeks dari per sel-sel itu dinamai dari karyawan dari si tempat dan itu gitu. Nah, kita contoh aja. Nah, misalnya kayak gini nih. Kita misal kayak gini, nah ini kan array ya. Oh, jangan yang ini, maaf. Nah, kan ini kita memiliki array. Nah, indeksnya tuh yang mewakili kita dalam hash key-nya gitu ya. Nah, si misalkan hash key-nya ini satu ini mewakili dari si penamaan long speed Norman ini. Nah, CEO berupa CEO yang 2 juta gini misalnya. Nah, kalau misalkan ini indeks yang kedua ini mewakili dari bernama Teresa Vega. Nah, itu menjabat dengan VP yang mungkin ini gajinya. Gajinya itu 500
tunggu gitu. Nah, mungkin seperti itu dari penjelasan dari hashing itu. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi mengakses elemen array menggunakan hashing itu sangat cepat gitu. Jika kita mengetahui dari indeks nomor yang kita akan cari itu nomor berapa gitu. Nah, contoh kita mencari karyawan yang bernama Herman Alcazar. Herman Alcazar ini kan merupakan indeks 72 ya, bisa dilihat dari sebelumnya. Nah, bisa dilihat dari sini bahwasannya indeks dari Herman Alcazar ini merupakan indeks 72. Nah, kita bisa mencarinya dengan melalui indeks ini. Tidak perlu dengan Alcazar, Herman, berupa apa-apanya, teknikan, pekerjaannya, terus gajinya berapa. Nah, kita perlu cukup dengan mengetahui indeksnya berapa, lalu kita dapat mencari dengan sangat cepat melalui hashing ini. Dengan mempresentasikan dari array yang merupakan dari si yang dasarnya gitu, si bentuk awannya yaitu dari string ini gitu. Kita lanjut lagi. Nah, contoh kan sudah memperlihatkan indeks tujuan. Nah, kita itu memiliki satu kode program yang bisa kita contohkan menjadi mRecordWrite, ini database array-nya. Nah, ini keberapanya 72 kan tadi Herman Alcazar. Lalu lanjut ke, nah, untuk menambahkan item baru juga sangat cepat. Misalnya kita akan menambahkan suatu nama kayak Gilang Muhammad Dipa nih di sini. Gilang Muhammad Dipa di sini nih. Di sini tuh kita akan menambahkan dari yang ke 1000 tadi, dari yang ke 1000 ini nih. 1000 ini kan lumayan banyak ya. Nah, ke 1000 tadi menjadi 1001. Nah, 1001 ini kita yang bernama Gilang Muhammad Dipa itu akan masuk ke 1001 atau masuk ke sel 1001, yang mana kode programnya seperti ini. Database array-nya, database array, terus total employees-nya keberapa gitu, yang tadi 1001 ya. Nah, new record-nya seperti apa gitu. Lanjut. Nah, dalam hashing itu kita bisa memiliki pemisalan, dan pemisalan itu dikamuskan gitu ya. Nah, kode itu dikode di dalam hashing ini banyak sekali, namun mungkin memakan memori dan tempat yang sangat besar, sehingga kita membuat kode untuk kamus yang terdiri dari huruf A sampai Z yang lebih sederhana, yang berpotensi menghemat dari ruang memori tersebut. Nah, misalnya nih kita eh, misalnya A adalah 1, terus B adalah 2, terus C ya, C adalah 3, dan seterusnya hingga ke 26 dari alfabet sampai Z gitu loh. Jadi kami juga mengatakan kosong itu adalah kosong, jadi 0 itu ya 0 gitu. Ini si itunya, si pemisahannya. Jadi kita memiliki 27 karakter ini, tapi huruf besar tidak digunakan di kamusnya. Lalu lanjut, kita misalkan mengkonversi, kita coba mengonversikan kata menjadi angka dengan menggunakan kode-kode yang kita telah pelajari sebelumnya gitu ya. Nah, kita akan merubah kata yang bernama cats menjadi angka gitu. Bagaimana sih mengonversikan atau mempresentasikan kata cats ini menjadi angka-angka yang unik gitu loh. Nah, kita bisa lihat bahwasannya ada C itu merupakan 3, A itu merupakan 1, B ini merupakan 20 di dalam huruf alfabet,
Lalu ada S ini 19 ya. 19. Nah, kita kita sudah mengetahui gitu huruf-huruf per hurufnya tuh mempresentasikan angka-angka di arraynya tuh di indeks, di nomor indeksnya atau nama lain dari hash key-nya itu berapa. Kita lanjut. Nah, setelah itu kita coba menambahkan dari keseluruhan yang tadi kita sudah memiliki ya, jadi CAPS gitu ya. Jadi 3 tambah 1 tambah 20 tambah 19 sama dengan 43. Nah, ini maaf nih biar jelas ya. Nah, ini yang mewakili dari hash key-nya. Maaf, diralat bahwasannya ini tuh 3, 10, 20, 19 ini merupakan nomor-nomor saja gitu, nomor angka-angka dari mewakili dari huruf-huruf dari cats itu. Tapi yang akan menunjukkan dari hash key-nya itu yaitu di angka 43 ini. 43 yang akan menunjukkan cats itu di mana mengartikan dari 43 atau 43 itu merupakan kunci untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya dari stringnya, yaitu stringnya itu adalah cats gitu ya. Nah, dengan demikian kamus kata kucing akan disimpan dalam indeks 43 ya yang tadi dijelaskan. Nah, dalam bahasa Inggris juga masih banyak lainnya istilah-istilahnya gitu ya. Nah, baik, kita akan lanjut. Nah, kan mungkin kita tadi tuh menggunakan kamus yang mana kamus itu terlalu kecil gitu ya, ukuran darinya kan misalkan A sampai Z itu kan 26 ya. Nah, kita coba untuk menjadi lebih besar lagi gitu. Nah, gimana sih akan terjadi gimana kalau cukup besar arraynya si contoh dalam cats tadi. Nah, kita menggunakan dengan cara yang sama kan, ada si huruf-hurufnya terlebih dahulu gitu menjadi huruf-hurufnya, terus ada C3, terus tadi T ada A1, T ada 20, terus S19 kan. Nah, kita kalikan dengan pangkat 27 yang sesuai. Kenapa 27? Karena alfabet ini kan kemungkinan ada 27 ya, dari A sampai Z ada 27 termasuk yang kosong. Nah, kita coba hitung ya. Kita coba hitung. Nah, di sini kita sudah ketahui. Nah, ini pun tetap dijumlahkan, cuman dari C, dari A, dari T, dari S ini kita kalikan dulu dengan suatu jumlah alfabet. Nah, ini pun eh, kita bedain orangnya biar jelas. Nah, ini sesuai dari pangkatnya nih. Sesuai dari urutan dari CATS-nya gitu. Ketika kita dihitung, maka akan menghasilkan ini, hitung dari sini ya, ini, dan ini. Kita dihitung, maka 3 dikali 19, ini dari hasil pangkat 27 pangkat 3, 27 pangkat 2, itu tuh akan gimana ya, dari yang terbesar gitu, misalnya dari paling awal hurufnya, si pangkat dari alfabet ini yang pokoknya yang akan mempresentasikan pangkat yang paling tingginya berapa hingga di ujung sininya, di ujung hurufnya, dan dari pangkat yang dikalikan 27-nya itu yang mempresentasikan 27 alfabet itu menjadi pangkat 0 gitu. Nah, itu ya itu tergantung kata-kata yang tergantung dari kata yang dibuat ya. Sehingga kita menemukan semua yang telah dijumlahkan 60.337 gitu. Nah, 60.337 ini menjadikan hash key dari cats ketika kita indeksnya akan meliputi dengan cukup besar. Baik, kita akan lanjut lagi. Nah, setelah kita mempelajari hashing tadi, kita juga tahu tentang hash table. Hash table ini yang mana tempatnya penyimpanan dari hashing tersebut yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan fungsi yang memetakan kunci key gitu.
yang unik untuk setiap recordnya menjadi angka dalam tabel. Jadi misalnya tempatnya gitu. Kita memiliki hashing, terus hashing fungsinya itu ditempatkannya di hash table. Kita memiliki hash key yang akan ditempatkan di hash table-nya gitu. Nah, jadi key ini merupakan sesuatu yang berkaitan erat dengan data gitu. Kita sekarang mempelajari tentang hash function, di mana fungsi hash function ini aturannya yang mudah dapat cepat dihitung, seperti hasil modulo, terus pemotongan digit, atau transaction itu, atau folding atau pelipatan bagian kunci, pelipatan-pelipatan itu. Nah, jadi hash function ini caranya bagaimana kita dapat mempresentasikan. Kalau misalkan hash table kan tadi tempatnya ya. Nah, hash function ini cara bagaimana mempresentasikan bahwa array ini yang akan menjadi hash key akan mewakili dari string dari kata yang kita akan maksudkan gitu. Nah, kompleksitas waktu time IN ini dari fungsi hash yang ideal adalah algoritma konstan O1 atau big O1. Nah, untuk mencapai itu, setiap record membutuhkan suatu kunci yang unik. Nah, dalam pembahasan hash function ini terdapat, mungkin ada tiga ya. Ada tiga. Bukan mungkin, kita akan mempelajari tiga saja. Tiga saja, yaitu yang pertama modulo, yang kedua ya, truncation atau pemotongan, lalu ada folding. Folding ini pelipatan. Nah, modulo ini yang hash, bentuk hash sederhana ini dari modulo itu yaitu bentuk modulo yang isinya tuh merupakan bilangan prima ya. Baik, kita akan lanjut ke hash function modulo. Nah, seperti apa sih hash function modulo itu, kita contohkan ya. Misalkan kita ada nama Budi. Budi. Budi itu dalam alfabet kan ke angka 2. Terus U ini 21. Terus D ini ada ke 4. Terus I ini angka 9. Nah, kita jumlahkan keseluruhannya. 2 tambah 21, 23. 23 tambah 2, 4, 27. 27 tambah 9, 36. Nah, 36 di modulo berapa? Nah, modulo kita ini misalkan modulo 20 ya. Kita misalkan 20 sehingga si si Budi ini si angka dari hash key-nya itu yaitu adalah 16 karena modulo dari 20. Nah, hal ini kenapa? Karena ya ini sesuai mengikuti dari si datanya ada berapa ya. Misalnya ada 20 ya 20 sesuai dengan modulnya. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. Ini udah benar 23 tambah 4, 27 tambah 9, 36 ya benar. Nah, kita misalkan ada nama Ida ya. Ida ini kan 9, terus D-nya 4, terus A-nya 1. Nah, ini ada 14. Terus di modulo 20 ada berapa? Kan sebelum 20, jadi di indeks ke-14 ini yang menjadikan hash key bahwasanya ini tuh adalah yang memiliki pengertian dari IDA. Seperti itu hash function dari modulo. Kita lanjut ke yang selanjutnya, ke hash function selanjutnya, yaitu transition. Di mana transition ini jika di buku gitu ya, misalkan kita ini memiliki ibaratin mana nah ini. Nah, diibaratin seperti ini. Sebentar. Nah, hash key ini memiliki bisa memotong kan, transition itu memotong key sebanyak K. K ini nggak boleh ngelewatin dari N. Apa sih K tidak
boleh melewati n itu maksudnya seperti apa? Nah, misalnya seperti ini. Misalnya tadi itu contohnya Budi ya. Budi. Misalnya Budi kan 2, ini 21, ini 4, ini 9. Nah, ini tuh ada berapa sih jumlah si indeksnya tuh ada, si hurufnya tuh ada satu, bentar nih, ganti warna dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Nah, kita yang akan menjadikan hash key-nya itu nggak boleh lebih dari 5 si K-nya itu. Misalkan jadi 2, 2, 1. Nah, ini diperbolehkan. Karena K ini nggak boleh lebih dari N. Nggak boleh lebih dari N. Nah, kita contoh lagi misalnya. Ini tuh bebas ya, gimana programmernya mau mengambilnya 221, mau mengambilnya 214, mau ngambil 21, itu nggak apa-apa. Yang jelas si K-nya itu nggak boleh dari N, lebih dari N. Tuh. Seperti itu. Nah, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke folding. Folding yang di sini gimana, di mana folding ini merupakan bagi key yang merupakan jumlah digitnya tuh yang sama gitu. Nah, jumlah dari setiap bagiannya, misalnya gini. Misalkan Budi, kita ngambil contoh Budi aja ya. Budi ini. Budi. Budi kan itu ada 2, terus 21, terus D-nya 4, terus ini 9. Nah, si kita cobain kan melipatkan, namanya juga melipatkan ya. Melipatkan, apakah ini bisa dilipatkan jadi genap-genap gitu. Nah, kalaupun tidak bisa, maka kita harus mengakali menjadi seperti apa gitu. Misalkan ini kan nggak bisa nih. 2, 2, 1 misalkan jadi 02 tambah 21 tambah 49. Nah, ini kan nggak bisa ya. Walaupun digenapkan pun ya tetap nggak bisa gitu. Jadi kita kan nggak enak gitu ya, misalkan kita maaf, kita kan nggak enak gitu kan, si 202 ini kan nggak bisa digenapkan, jadi sehingga kita akan menghapus salah satu elemen di sini. Aduh, salah, maaf, maaf. Kita akan menghapus salah satu elemennya yang di sini nih. Nah, yang di sini nih, yang di sini kita akan hapus menjadi jumlahnya itu jadi seperti ini nih. Jadi 21 ditambah 49 sama dengan berapa ini, 70 pas ya. Nah, hasilnya pun akan 70 pas. Namun ketika misalkan si ininya tuh bisa dijumlahkan dengan genap, ya tinggal dijumlahkan saja. Tapi dalam kasus ini si ininya tuh kan tidak masuk gitu, si tidak bisa dijumlahkan secara langsung. Nah, sehingga kita melakukan penghapusan yang elemen-elemen yang ini yang bisa dihapuskan itu. Lalu dijumlahkan dan menghasilkan 70 seperti itu. Lanjut, kita akan ke collision yang mana merupakan materi terakhir, di mana collision ini dalam data terkadang terjadi penabrakan nilai fungsi hash atau yang disebut dengan collision. Nah, secara sederhana ini collision adalah adanya dua record atau lebih yang memiliki alamat atau indeks yang sama. Nah, collision ini dapat diatasi dalam beberapa pendekatan ya. Yang pertama ada open addressing, yaitu semua baris dalam tabel dapat diisi oleh siapa saja. Salah satu teknik ini yaitu linear probing, yaitu mengarahkan record ke baris yang paling dekat itu. Adapun juga ada cara yang kedua yaitu chaining, yaitu baris dalam tabel hanya dapat diisi oleh record dengan nilai fungsi yang sama dan dibuat linknya gitu ya. Eh,
langsung saja kita ke contohnya gitu. Contohnya, nah linear probing itu seperti apa gitu ya. Misalkan kita punya nama Aji, Alif ya. Terus Budi, terus Cici, terus Fajar boleh deh Fajar. Nah, kita kan akan melihat dari A, dari B, dari C, dari F. Nah, kita kan di sini misalkan ada hash table aja ya. Hash table. Kan A ini mempresentasikan dari hurufnya itu yaitu satu ya, pada indeks satu. Indeksnya satu, terus eh, mempresentasikannya apa gitu ya. Mempresentasikannya alif gitu ya. Alif kan disebut tulisannya alif. Terus berapa langkah yang akan mencari misalnya kan alif ini kan satu. Nah, berapa langkah untuk mencari si kosong hash dari hash table-nya itu? Ketika hash table-nya tidak ada data satu, maka si alif ini akan langsung memiliki langkahnya itu satu gitu. Jadi langsung saja masuk. Misalkan ini Budi. Nah, Budi itu kan indeksnya 2 ya. Budi indeksnya 2. Budi di sini kan Budi di indeks sebelumnya kan belum ada yang mempresentasikan angka 2. Lalu kita langkah di sini aja langkah ya. Langkahnya itu berarti satu juga karena langsung di indeks 2 itu kan belum ada jadi langsung Cici begitu pun juga Cici. Cici pun satu juga ya. Cici pun satu langkah karena belum ada kata yang belum pernah gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada suatu nama yaitu cicak misalnya. Cicak. Cicak kan indeksnya 3 kan mempresentasikan 3. Sedangkan di dalam hash table ini dan dalam indeksnya tuh sudah ada nama Cici. Jadi kita akan masuk ke 4 lalu ke si ininya Cicak. Nah, tapi ini jadi 2 langkah. Jadi mengisi dari indeks setelahnya. Setelah dari indeks yang telah ada tersebut. Misalkan tadi Cici ya. Nah, 3 kan C, Cici. Cicak itu kan udah ada Cici. Jadi ya ke setelahnya itu yang kosongnya itu mengisi yang kosong sehingga memiliki 2 langkah. Nah, begitu penjelasan dari linear probing. Lalu untuk yang ke selanjutnya ada yang dinamai dengan Gaussian chaining, yang mana merupakan menggunakan linked list yang setelah kita pelajari ya sebelumnya. Misalnya kita ini coba dengan nama tadi itu nama Aji Aji atau siapa sih? Andi aja Andi bukan Andi siapa ya? Alif 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 terus Budi terus Cici terus Cicak. Wajar juga lah apa. Si chaining ini akan mempresentasikan kayak seperti link list itu. Kan alif nih indeksnya itu kan eh, indeksnya itu kan satu nih satu. Terus apa sih kunci yang jadi kuncinya itu ya alif gitu si hasilnya itu mempresentasikan satu itu ya alif gitu. Lalu bodinya ada 2 yaitu body masuk namun kan ini cici nih cici ya cici tetap tapi di sini bisa dimasukkan dari link list jadi link list itu ke gerbong-gerbong gitu loh di satu di satu indeks terdapat link list di satu indeks terdapat nama-nama file-file yang ada lagi di dalamnya gitu si kikinya itu
si kunci-kuncinya itu bisa lebih gitu kan, misalnya jadi cici, kita memasukkan dan jadi cicak juga. Jadi sehingga ada dua kemungkinan, yang mana ketika mencari indeks bisa bisa menjadi cici, lalu jika jika bukan cici ya bisa ke cicak, tapi yang pertama yang ditemukan itu yaitu cici dulu gitu. Ketika bukan yang dicari cici maka ke selanjutnya ke jadi cicak seperti itu misalnya. Seperti itu. Fajar, dari model Fajar, indeks keempat, lalu Fajar. Mungkin penjelasan itu kita lanjut. Ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila eh, penjelasannya kurang memuaskan itu, kurang kurang baik juga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Dian telah satu semester ini telah menjelaskan eh, struktur data dengan baik. Saya cukup mengerti, cukup mengetahui gambaran luas struktur data itu seperti apa dan diaplikasikan pada praktikum struktur data. Mohon maaf juga apabila saya memiliki kesalahan kepada Pak Dian. Mohon maaf. Mungkin dicukupkan. Terima kasih Pak Dian atas satu semesternya. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.